Wah. Oh. Iki ono apa iki, Cak? Sik. Kok wake iki? Gak ngono, anakku iki lara. Hah? Watuk-watuk ya. Loro. Heeh. Kira-kira obat sing aman gawe arek cilik ku apa? Lho. Obat herbal atau obat? Herbal Dokter? ae, aja dokter. Herbal. Dokter gue kuwatir kok arahe Anu iya. di Markona. Heeh. Yo, kan iku. Nah, iki Cak. Aku lagi eling ya, ono ya. Apa? Jadi ono kanca iku wong UKM iku gawe produk gara-gara asale anake watu kok sampe. Oh, padha. Oh, padha. Apa iki obatnya? Nah, iki. Proses. Oh, nang kene. Oh, iki. Nah, Iki? sama iya. Terus sapa iki sing gawe? Ah, iku ono. Kenal sampean? Kenal, Oh, ya wis. tapi waduh mae. Aduh. Iya. Ya kan jemput gawe iki. Coba ta iki. Heeh. Aku lak ndudukno kesaktianku meneh. Oh iya, Iki betul. edisi sakti meneh nyeluk saiki sakti meneh. Iki apa iki? Digosok apa digeser? Oh, ono carane meneh beda meneh. Oh, beda meneh. Beda daerah beda nyeluk ya, Cak. Iya. Iya. Loh, Loh, Oh, teko Cak. Oh, yo. top sampean iku. halo, assalamualaikum. Nama saya Ica Akisa. Saya dari UMKM olahan dari bunga rosella. Wah, ini bisa dijelaskan Mbak Ini- tentang teh rosella ini kok bisa menyembuhkan batuk ini gimana? Mbak? Nah, karena Cak Irawan anaknya lagi batuk ya, Mbak. Oh, iya. Nah, cerita kemarin kan jadi bisa menyembuhkan batuk. Ini awal mul ini ya, teh rosella Akisa itu sebenarnya olahannya itu banyak. Itu dari bunga keringnya ini awal. Ini bunga kering, bunga keringnya, rosella. Bunga rosella kering. Yang ini teh rosella. Yang ini sirup rosella. Oh, ini sirup. Ini Nah, kayak sirup biasa gitu ya? Iya, tinggal tambah air aja. Bisa air hangat, bisa air es. Kasih es? Oh, Boleh, tinggal segar. diaduk. Dia lebih seger dan lebih cantik kemasannya. Ini juga bisa menyembuhkan batuk. Bisa. Wah, Nah, sip. ini awal mulanya dulu saya cuma bikin satu ini. Satu botol ini Iya, aja. di tahun 2014 akhir. Kenapa kok Mbak ke bikin teh dari bunga rosella? Nah, dulu Kenapa nggak teh ceritanya biasa? panjang. Dulu Ah. nah panjang. Gak apa-apa. Sampai berapa hari Mbak? Kira-kira? 5. 5 hari. Aduh, sampai. Gimana sobat inspirasi mau dibikinkan part 1, 2, 3 sampai 10. Nah, kita cerita hari Ini berjilid-jilid kayaknya. Nah, itu dulu anak saya yang si kecil itu sakit batuk yang menahun. Jadi saya sudah awalnya ke dokter umum, puskesmas, ke dokter praktek, spesialis anak, ke rumah sakit besar, dan waktu itu saya belum menggunakan BPJS. Semuanya umum. Ini tahun berapa? Itu batuk ya 2014. 2014. Nah, akhirnya saya terakhir itu udah periksa semua, kan tahu sendiri kalau berobat anak-anak itu sangat mahal. Cuman dicekel-cekel aja udah sekian ratus ribu. Iya. Nah, itu anak saya sampai diperiksa dahak, diperiksa semua itu 1,5 juta, 2 juta. Sudah dites pokoknya. berkali-kali gitu ya? Iya, belum ditemukan penyebabnya apa. Akhirnya terakhir saya dirujuk ke ruang paru sama rumah sakit Surabaya itu udah, yang daerah Surabaya Timur itu udah hampir semua udah saya datangin. Dan tidak sembuh. Belum sembuh. Belum sembuh. Yang karena malam itu dia kalau tidur tuh kayak suara ngek-ngek di dada. Ini Iya. kayak asma gitu ya? Iya, tapi kayak ada suara kayak kucing tidur gitu di dadanya ini. Nah, akhirnya saya ya mungkin tadi pertolongan Tuhan juga, akhirnya saya dikasih surat rujukan ke ruang paru untuk diperiksa paru, takutnya TBC katanya. Pas itu saya ngantri, habis itu saya ngantri bawa berkas, anak saya gendong, saya ketemu di suatu rumah sakit tuh saya ketemu bapak-bapak. Nah, akhirnya si bapak tanya, "Mbak, ini anaknya apa adiknya?" "Oh, anak saya." "Kenapa?"
enggak, anak saya batuk, dilihat sama dia, lawang anak sehat begini kok dibawa ke rumah sakit, kenapa? Loh, ini sudah tak ceritakan pakai Itu BPJS. pengunjung Pak ya? Saya nggak usah disebut, kembaknya dia pakaian putih-putih, tapi ininya dibalik, namanya dibalik. Dia mungkin sudah sepuh, kayaknya dia sendiri bilang, loh anak saya tidak ada yang saya bawa ke rumah sakit, saya semuanya herbal. Tahu bunga rosella? Saya bilang bunga rosella, yuk. Oh yang merah-merah itu tak Pak, yang asem itu, iya. Tapi itu ada dua ungu sama merah. Tapi sebaiknya buat anak-anak kalau ada ya pakai ungu, tapi kalau enggak ada pakai merah juga enggak apa-apa. Itu selain buat kenapa itu bisa menyembuhkan batuk katanya, karena apa? Karena antioksidannya tinggi, karena vitamin C-nya juga tinggi. Nah itu sangat bagus. Jadi udah enggak usah lagi kontrol ke ruang paru, pulang beli cari di apotek kalau enggak ada di pasar tradisional. Jadi langsung Mbak beli. Saya pulang, akhirnya nggak jadi, itu sudah kebayang berapa juta itu untuk periksa anak-anak kan. Nah saya pulang, saya coba ke apotek terdekat, ternyata kosong, saya langsung ke pasar. Ke pasar kebetulan ada satu bungkus. Kebetulan ada satu bungkus. Satu bungkus lagi. Ya, itu mereka 3 stok terakhir. Bunga kering ya? Iya bunga kering. Nah akhirnya saya beli, saya coba di rumah itu. Pertama saya rebus pakai madu, anaknya nggak suka. Ya sudah. Kata yang bapak tadi, pokoknya dicoba anaknya suka rasa apa, kasih rempah boleh, kasih mint boleh, pokoknya apa yang ada di rumah anaknya suka, nggak apa-apa kasihkan. Saya coba lagi, akhirnya kan si kecil tuh saya kasih rempah, kasih dikit, minta lagi, saya taruh kulkas kan, taruh botol biasa, saya tak. Lepas saya keluar loh, tahu-tahu kosong sudah habis. Loh, seneng siapa yang minum? Aku, enak. Loh, enak ya sudah bikin lagi, tak bikin. Akhirnya penasaran, tak coba. Oh iya ya, kok rasanya kok beda, padahal saya sendiri juga belum nyoba, karena saya kan nggak begitu niatnya memang untuk anak, kesembuhan, anak ya. Jadi nggak mikirin buat kita, yang penting kan anaknya suka ya kita jalan. Akhirnya setiap hari saya bikin, saya stok pakai ini, botol, saya gitu botol ya? taruh kulkas. Itu bapak itu udah bilang, Pak aturannya apa? Nggak ada aturan kok, itu herbal, biarkan pokoknya anak itu, yang penting anak itu posisi perutnya jangan kosong, karena apa, itu kan asem. Nah takutnya bermasalah di lambung. Oh iya Pak. Akhirnya saya coba beberapa 1 bulan lebih lah Pak, kok tidur nggak pernah batuk. Rutin ya? Dikasih terus ya? Iya, saya jadi nggak ada aturan. Jadi pokoknya minum. Pokoknya anaknya mau ya minum. Jadi dia nih kayak ada sesuatu di kulkas, dia buka minum lagi. Nah akhirnya saya biarkan, kok makin hari kan ada perubahan anak ini. Setelah 1 bulan lebih, akhirnya saya penasaran, saya bawa ke dokter yang nanganin dia, spesialis anak itu untuk periksa lagi. Iya, gitu. periksa lagi, semuanya dinyatakan bersih. Tidak ada apa-apa. Akhirnya saya langsung, ya Allah, ternyata ini obat herbal. Saya berpikir lagi, ya mungkin karena saya dari kecil, dari dulu saya memang jiwanya dagang. Saya berpikir lagi, loh anak saya sehat, kenapa saya tidak ajak orang lain? Saya penasaran, pulang saya bikin lagi, saya dinginkan, kakak ipar saya datang, saya suruh cicip, Mbak, ini loh obat batuknya si kecil, coba. Oh enak deh. Akhirnya besok, dulu saya kan juga awalnya jadi UKM itu kan saya 2012 ikut KUPP, pernah dengar nggak? Kelompok Usaha Pemuda Produktif dari Dispora. Saya tidak pernah. Ya, sedikit-sedikit lah. Dispora ya. Ya. Akhirnya saya kan sedikit banyak kenal sama orang-orang di Sprindak. Saya nekat, itu belum pakai label waktu itu. Saya cuman bawa botol aja, botol tutupnya pun bekas botol aqua. Saya belum ngerti beli botol. Saya kasih cicip, Pak. Mau nyicip tak Pak? Ini produk baruku Terosella. Loh, kok pakai botol bekas gini? Iya Pak, nggak ngerti, harus dicicip. Loh, ini Terosella bener kan Mbak Ica? Iya, enak. Pokoknya saya yakin. Waktu itu cuman bawa ini aja, teh aja. Bawa aja, cuman bawa ini aja. Botolnya pun saya botol bekas aqua. Itu dicoba-coba sama. Iya, saya kasihkan karena saya sudah kenal, karena mereka awal kenal saya itu adalah produkku kan PMP. Kan saya asli dari Palembang. Jadi bikinnya PMP. bikinnya PMP. Jadi mereka taunya itu loh, enak Mbak, ini enak. Ya akhirnya saya yakin kalau kita jual pasti ada yang beli gitu. Akhirnya saya nekat itu, saya coba 1 minggu itu dari Dinas Pertanian juga langsung ngelirik, diajak bazar di Balai Kota. Itu sebelumnya sudah diarahkan untuk packaging juga ya? Belum. Untuk pameran itu? Pameran itu saya akhirnya ke percetakan terdekat, ke dulu pokoknya ada terdekat, saya nyetak namanya Hadisa dulu. Kayak merek Hadisa, saya beli botol 1 minggu sama Dinas Pertanian kan, kebetulan saya juga aktif di
ini ikut di kelompok pertanian, diajak disuruh balai kota. Jadi mereknya Hadisa, nggak ada komposisi, nggak ada apa, pokoknya ada tulisan Hadisa. Teh Rosella, gitu. Hadisa, sudah pokoknya yang penting pakai baju lah. Karena orang tuh belum dipercantik ya. Lalu saya ke sana, saya bawa 50 botol, saya pameran di sana, bazar. Bu Risma kan biasa keliling kan, keliling. Bu Risma, Bu Risma. Iya. Nah, ibu kita tercinta itu, saya suruh cicip, katanya, aduh, dengar pertama itu orang-orang yang pengunjung dulu saya tawarin itu tidak ada yang mau, karena apa, orang dengar Rosella itu adalah kecut, asem. Jadi saya itu padahal ngasih gratis loh, orang langsung nolak, lihat saya mukanya berubah karena ini Rosella ini pasti kecut iya, ini. kecut. Gitu. Tahu nggak Pak? Saya aja nggak tahu Rosella yuk. Nah makanya. Bodoh. Ngerti ku ros iku mawar. Iya. Rosella. Kembangnya opo? Ngombe opo lagi iki Mak? Nek tak rungokno ae menteleng ae. Mawar lah. Lho ngono Mas. Akhirnya singkat cerita, Bu Risma Bu Risma keliling. Cocok. Saya cobakan dulu, pertama juga enggak mau. Kata ibu, duh Rosella langsung, saya pernah nyoba di Green City apa di mana, kata dia asam. Enggak Bu, saya ini enggak, beda. Tolong dicoba Bu, kalau memang nggak cocok saya nggak akan jual ini produk saya pertama. Kebetulan di KOPP saya pernah dikasih tahu, disuruh fokus, karena saya setiap kali pameran produk saya beda. Jadi saya belum menemukan jati diri. Kadang saya jualan bantal, ada aksesoris, saya ikut kursus aksesoris, saya jual aksesoris. Sampai Bu Risma bilang, kalian harus punya produk unggulan, harus punya jati diri. Masa setiap ketemu beda ganti lagi. Orang jadi lupa. Nah, jadi harus lupa, fokus semuanya. fokus. Akhirnya, ayo Bu, saya mohon. Akhirnya ya sudah, saya cicip tapi dikit aja ya. Sambil jalan kan keliling. Bu Risma mundur. Itu terkesan pertama saya ikut bazar. Mundur. Ini bener Teh Rosella. Bener Bu. Paling yang sasetan kamu gini, enggak Bu, asli. Asli kok enak, kok enggak kecut. Kok siji sambil guyu kan. Bawa berapa? 50 ya, wis 30 diangkut, 20 buat isi meja. Akhirnya saya makin yakin, makin percaya apa kita jual pasti ada pembeli. Akhirnya orang lihat dibeli itu. Saya 2015 lanjut aktif di pahlawan ekonomi. Pahlawan ekonomi berapa minggu apa berapa bulan saya ikut, ada seleksi untuk apa namanya tata rupa. Nah saya ikutkan, saya lolos. Nah ini packagingnya ini semua dari pahlawan ekonomi. Saya terpilih dari antara ratusan UMKM, diambil 20. Ternyata produk saya langsung nyantol, mungkin ibu ingat paling. Karena beda juga sih. Sekarang orang menggunakan Rosella kan. Karena jarang juga yang saya tahu ada teh Rosella. Iya, jarang juga. Pertama kali yang bikin teh Rosella di Surabaya itu yang berupa minuman Akisa. Oh ya Pak. Sebelum itu. Intinya kalau saya yang pingin saya tanya, berarti berawal dari hanya untuk mengobati anak, jadi usaha. Luar biasa, bisa sobat-sobat inspirasi meniru. Nah ini hal apapun bisa bermanfaat untuk kita. Pertanyaan yang itu, kenapa kok namanya Akisa? Padahal dulu itu Hadisa. Kenapa kok jadi Akisa sekarang? Hadisa itu awalnya saya kan mau ngajukan merek. Ternyata kata orang-orang dari Disperindak yang pendamping kita, Hadisa itu ternyata sudah dipakai untuk merek orang-orang Timur Tengah. Karena kan nama-nama Arab Hadisa itu kan, itu Hadisa nama saya pribadi. Ica itu panggilan. Iya, Hadisa panggilannya Ica. Saya baru tahu, nanti ya ditanya nama aslinya. Iya. Nah, akhirnya diganti sama desainer yang dari pahlawan ekonomi itu Oselama. Jadi pahlawan ekonomi itu ada desainer juga ya? Ada. Desainer sama tata rupa itu. Jadi konsultasi di situ juga. Iya, dibikinkan, didatangkan desainer dan gratis. Desainer sama packagingnya ya? Iya. Brandnya juga. Iya. Nah itu dibantu juga kita bikin brandnya itu apa? Akhirnya pertama itu Oselama. Oselama itu awalnya itu olahan Rosella Mama. Ternyata pas dicek lagi mau ngajuin merek, ketemu sama pendamping dari Disperindak. Oh jangan, ini sudah ada pakai kaos Osella itu. Takutnya Osella kan ada kesamaan. Ini sama dengan Presiden Amerika dulu. Barack Obama. Bukan Obama. Bukan. Ini Oselama. Oselama. Akhirnya diganti. Akhirnya ganti lagi sampai saya itu melibatkan orang-orang dinas itu, orang Disperindak, pokoknya yang pendamping dinas itu. Kebetulan saya kan lumayan, karena saya kalau ada apa-apa mesti saya sharing ke mereka. Pak, ini bagaimana? Saya disuruh udah sholat tahajud dulu cari merek. Ternyata cari merek itu tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Nah, itu sobat-sobat inspirasi. Iya. Tidak mudah. Cari merek ini hak cipta. Ini kan logo.
Jadi sama desainerku dibikinkan logo. Ini bisa berupa bunga rosella, kan hampir sama kan? Nah, oh, bunga rosella seperti ini ya? Iya, ini yang keringnya. Kayak tumpeng ya? Nanti kita lihatkan teman-teman ya. Jadi belum tahu. Akhirnya saya berpikir saya pengen cari yang pendek, cepat diingat orang, yang mendekati nama saya. Unik, pendek, cepat diingat orang. Nah, ya, buat sobat inspirasi bisa buat catatan. Catatan itu. Ya. Akhirnya saya tulis Akisa, tahu arti Akisa? Enggak, makanya ini saya tanya. A itu Arifin, suami Arifin. saya. Ya? Oh, Arifin. Q-nya itu suami loh ya. Oh iya, suami. Suami. Akila, Q itu Ya. Q itu kan Akila, saya itu Hadisa. Jadi Arifin Akila Hadisa. Akila itu si kecil yang bantu tadi, karena dia yang menciptakan rezeki dari ngobatin dia. Jadi saya nama Hadisa tetap diikutkan ya? Iya, ada sa-nya itu. Jadi Akisa. Jadi kan pendek. Nah, makanya sekarang orang jarang manggil saya Mbak Ica, manggilnya Mbak Akisa. Iya, biasanya gitu. Manggilnya nama produknya. Saya manggilnya Mbak Makdum. Produk yang ini. Nah, saya tahunya yang ini. Lagi lu aku lu anggel, Hah? semuanya aku. Oke, sobat inspirasi, stay tune terus di Warung Inspirasi. Ojo lali yo rek, like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gratis loh. Sobat Inspirasi, akhirnya kita kembali lagi di sini bersama Cak Irawan dan Cak Rif. Loh. Hai. Cak Rifki ning ngedoli. Oh, saya ngedol. Jadi Ganti nih hostnya ini. ganti. Terus kapan aku ngedol iki? Nek awakmu ngedoli gak nang kene. Iya. Jadi ini kita teruskan ya. Tadi pembahasan seru sama Mbak Ica tentang produknya Rosella. Ini tadi kan kita sudah bahas Rosella ya. iya. Terus ini kenapa kok ada minuman apa? Sari asem dan temulawak. Apakah meneruskan tentang minuman herbal? Itu juga ya. Kenapa saya tambahkan ada ini inovasi baru ceritanya. Kan Inovasi Rosella, baru? Iya. Kan tidak semua orang suka Rosella dan orang mesti bosen. Akhirnya kita ini juga tetap herbal dan kesehatan juga. Varian produknya ini ya? Iya, tambah varian baru yaitu sari asem Jawa. Biasanya kan di Surabaya itu terkenal sinom sama kunir asem. Kunir asem. Nah, saya bikin beda dari yang sudah ada, yaitu saya bikin sari asem Jawa murni dari buah asem. Jadi tanpa campuran kunir, tanpa campuran lain, ya ini asem sama gula. Jadi sari asem. Waktu saya kecil, setiap kali saya mual-mual atau kayak makan apa nggak cocok sama ibu saya, diadukan bikin air asem. Nah, jadi saya ingat, oh iya, itu kan enak. Sudah itu kalau pegel-pegel nggak enak badan, juga sama lehernya gatal-gatal, sama ibu dibikinkan asem. Akhirnya Belum coba. Iya. Belum coba Belum kan? coba. Coba tahu aku bolak-balik enak. Saya yang Rosella. Kesukaannya Koko ini aku ya. Ini enak ini. Yang Rosella ini. Aku tiap kali main ke tempatnya Mbak Ica pasti disuguhi ini. Makanya sering-sering main dong. Iya. Nanti tak pindah sana rumah saya. Oh iya. Sebelahan. Nah, tiap kali saya ke rumahnya Mbak Ica, yang saya suka itu satu, selain Rosellanya tadi sama asam Jawa dan temulawaknya ini nih. Oh, apa ini? Ini kotian enak ini. Cemilan. Ini makaroni gandum. Makaroni. Jadi Makaroni ya. Makaroni tapi yang bahannya dia gandum. Makaroni dibuat snack. Nah, Betul. Ini kok bisa ganti lagi, Mbak? Nah, ini ceritanya ini malah yang terbaru, inovasi baru di awal 2019, Januari 2019. Oh, baru ini. Ini baru sekali. Kenapa saya bikin ini? Karena saya kan sering pameran luar kota, ya kan. Nah, sering pameran luar kota kan bawa minuman itu berat. Kadang-kadang berat di ongkos karena ngirim. Akhirnya kita gimana caranya saya bisa kirim punya reseller tuh luar kota. Oh. Nah, pas saya pameran di Bali, saya buka WA group, ada kursus untuk ini bikin makaroni. Memang saya sudah lama sekali pengen makaroni. Taunya cuma makaroni pedes kan, yang biasa terkenal kan makaroni pedes. Dan itu yang kecil-kecil biasa. Saya bikin lagi yang beda sama yang teman-teman yang lain, yaitu bikin yang dari gandum. Nah, lagi dia lebih sehat. Ini
camilan yang bikin kenyang tapi tidak bikin gendut. Wih. Nah, ini cocok buat Cocok ini, Go. Koko ini, Go. Cocok nudingnya ke saya sudah Iya. agak gemuk ini. Biar nggak terlalu berlebihan kok. Rasanya sekali makan ini nggak bisa berhenti. Iya, betul. Nggak bisa berhenti. Apalagi ini ada yang balado, ada yang daun jeruknya kosong. Oh, daun jeruk Kebetulan kosong. ini best seller Wah, kita. asik. Itu. Ini rasa Coklat. coklat. Nah, saya pribadi, saya suka yang coklat ini sama balado. Balado. Ini Saya sudah nyoba. Yang mana? Balado. Balado. Baladonya enak memang. Sama kalau suka pedes, daun jeruk. daun jeruk itu lebih pedes lagi. Tapi kebetulan tadi kosong, habis Kosong. dapat reseller baru, mereka mintanya yang daun jeruk sama balado. Wih. Karena kan anak-anak muda. Ya. Nah, tadi kan makaroni kalau gandum itu kan kita, kalau saya tahunya kan yang makaroni biasa ya. Ini bedanya apa sih secara rasanya makaroninya? Teksturnya, teksturnya kan karena dari gandum dia tidak serenyah sama makaroni pada umumnya. Kalau makaroni pada umumnya kan kesenggol aja dia sudah langsung remuk, pecah. Kalau ini enggak, jadi kalau kita kirim-kirim luar kota itu aman. Sudah itu dia lebih sehat karena dari gandum, jadi bisa buat orang sarapan dia nggak mau diet kan dia nggak pakai nasi, pakai ini dia sudah bisa karena dia sudah kenyang karena kan gandum. Seratnya kan tinggi. Seratnya tinggi. Mudah dibawa. Iya, mudah dibawa. Portable ini. Iya. Makanan Saya portable. cari seller. Wih. Dan kelebihannya lagi juga kita sudah punya perizinan lengkap, sudah ada PIRT, sudah ada halal, jadi Wah, aman. luar Untuk biasa. yang perasa yang kita gunakan juga semuanya aman. Bagi teman-teman yang mau reseller nanti bisa menghubungi. Nanti menghubungi langsung dengan Mbak Ica. Ya, ada tulisannya nanti di sini ya. Bisa, ini seluruh kita membuka peluang reseller seluruh Indonesia. Nah. Karena dia aman pengiriman. Dan ada promo boleh nih. Boleh, Ada promo boleh, nggak? boleh. Silakan. Untuk sekarang kalau promonya beli Tahun berapa? 50 bungkus itu dapat harga reseller. Jadi modal 500.000 sudah bisa buka usaha sendiri dan dapat tester 5 bungkus Magnum. Luar Wih. biasa. Mantap. Mantap ini. Mantap nih. Ini kalau kesempatan usaha modal kecil, jualannya gampang. Wah, ini. Bingung nyari ide apa? Iya. Jangan lama-lama. Jalani dulu, Jangan jalani ditunda-tunda, dulu. langsung aja. Ya. Jadi mulai dulu dengan yang ini dulu. Ini dulu. Kan gampang nih, cuma Iya, 500.000 gampang loh. banget. Iya. 500.000 daripada Sudah bikin usaha. 500.000 kalau kita masukin ke rekening bank berkurang. Nah, Berkurang. ini bisa bertambah ini. Bertambah, menambah pundi-pundi dan menambah skill. Betul. Malah untuk sekarang ini ada lebih kemudahan lagi, posting dulu, kumpulkan 50 baru order. Wah. Nah, itu bisa karena Berarti sistem PO ya? sistem berarti ya? PO. Jadi kumpulkan dulu. Jadi barang datang langsung drop habis. Cari PO lagi. Jadi kita permudah untuk membuka Oke, usaha. siap. Luar Mantap. biasa. Nah, ini ilmu bisnisnya oke. Ya, terus apa lagi? Ada Nah, ini kan sudah ada sirup, sudah ada minuman apa namanya, temulawak, kemudian asam jawa, makaroni gandum. Apa ini kira-kira inovasi ke depannya? Kan namanya kita di masa pandemi ini kan kita tetap harus gimana caranya kita kreatif dan inovatif ya supaya nggak mati gitu. Nah, apa ini dari Mbak Ica ini kira-kira kepingin mengembangkan apa ini ke depannya? Kebetulan untuk di zaman sekarang saya sudah mulai yang ada COVID ini saya sudah buka frozen food. Oh, frozen Nah, food. di rumah saya sudah ada pempek. Kebetulan saya kan asli dari Palembang. Jadi saya bukanya itu pempek. Dulu saya jual sebelum adanya corona ini, kita mesti kan pameran digoreng di tempat. Setelah terjadinya pandemi saya jualnya frozen. Saya tidak puas dengan pempek, saya bikin puyuh ungkep. Puyuh itu saya ungkep, saya frozen juga. Puyuh gitu ya? Burung puyuh, betul. Jadi saya kemas, ada 2 kemasan, ada yang isi 5, ada yang isi 2. Nah, udah itu ada yang minta pakai nasi juga kita bikinkan. Nah, jadi tergantung permintaan. Sama kita juga ada frozennya lagi adalah bebek ungkep, paru ungkep. Nah, ilmu yang kita dapat semua itu belajar di pahlawan ekonomi. Nah, ternyata kita walaupun kita sudah punya produk unggulan, jangan cepat puas. Kita tetap belajar, suatu saat kita kepepet, kita sudah ada ilmu di tangan. Jadi enggak ini Pak, selama usaha sejak 2012 sampai sekarang apakah 2014. Oh, 2014. Ada kendala enggak di dalam usahanya? Oh, kendalanya Banyak sekali. Kira-kira untuk yang Rosella awal ya itu tadi pemasaran sulit, ngasih gratis aja ditolak orang karena sudah tahu kecut ini ya? kecut asem
orang pas kita tawarin aja gratis mundur. Pameran itu pernah kita dari pameran jam 10 pagi ke jam 10 malam itu ya nggak laku. Nggak ada yang laku. Nggak ada. Karena belum. Bagi tester aja mereka sudah mundur, nolak, bilangnya asem. Akhirnya besok saya datang lagi karena saya yakin mungkin hari ini Tuhan belum memberi saya rezeki. Besok saya datang lagi. Saya bawa yang pakai botol-botol kecil, saya kasihkan ke teman-teman stand dari kota-kota lain. Saya kasihkan, loh ini apa mbak? Ini Rosella enak. Sama dulu sudah ada asam juga, saya bawa juga. Akhirnya mereka malam itu WA, mbak besok tapi jangan harga pameran ya. Aku mau 3 botol, 2 botol. Akhirnya saya walaupun nggak laku di pameran, di stand-stand saya sudah ngedrop bawa itu. Jadi saya mencarinya seperti itu. Inspiratif ini, iya. Jadi mari nawarin minuman, saya tawarin lagi. Besok mau pesen nasi enggak? Nasinya apa? Lauknya ini, harganya berapa? Harga 10.000. Wah langsung. Jadi besok itu teman-teman sampai Mbak Ica ini bisa aja. Jadi saya nggak sedih dengan barang nggak laku yang saya display tadi. Ini hobinya apa mbak? Kok bisa? Hobinya macam-macam? masak. Oh masak. Ini. Iya. Ini senggarah ya. Itu masak. masak. Nah, tadi kan jual frozen pempek ya? Iya. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Kapan-kapan perlu coba ini. Boleh. Untuk tim ini, untuk tim nggak apa-apa bro. Iya. Boleh. Harga berapa itu kalau frozen ini? Kalau frozen itu yang kecil-kecil isi 4 18.000. 18.000. Sekarang lagi ada promo beli 5 gratis 1. Beli Kenapa 5 gratis 1. Oktober banyak sekali Pemesanan. bukan promo di Agisa. Karena setanggal 10 bulan 10 kemarin itu adalah ulang tahun saya. Oh, selamat ulang tahun mbak Ica. Selamat ulang tahun. Sudah lewat. Tak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Saya doanya. Jadi gini nih, ini kan video ini rencana tayang bulan November nih. Iya. Nah, promo apa ini buat pemirsa Untuk November. Warung Inspirasi bulan November? Kalau yang dia ordernya karena nonton Warung Inspirasi itu masih tetap berlaku. Oh, masih tetap berlaku ya? Tapi Berarti asal promo- dia bilang, Oke. saya lihat di Warung Inspirasi, ditunjukkan ke kita, di Ya. screenshot lah minum itu dikirim ke WA. Mbak saya tahu iklan ini dari YouTube ini Warung Inspirasi, akan dapat gitu ya. promo-promo yang di bulan ini Promo berlaku. spektakuler. Iya. Wah. Khusus teman-teman sobat inspirasi sekalian nih. Wah, ini kurang apa ini? Kurang baik apa ini? Menarik ini. Iya, narasumber kita memberikan promo spesial. Kemarin saya lihat-lihat itu di Instagram atau di mana ya, Mbak Ica ini bikin toko mbak. Itu di rumah. Bikin toko Di rumah itu. offline ya. Iya. Di rumah. Di rumahnya Baru itu. atau Sudah lama. sudah lama? Jadi ruang tamu tanya ini yang sering Yang sering main. Itu ada freezer khusus frozen, ada etalase khusus makaroni, ada showcase khusus minuman. Itu rencananya memang nanti buka di situ offline sama online gitu ya. Iya, memang sekarang Orang beli langsung di situ bisa? Ada, bisa. Kita juga melayanin. Kalau kemarin pas waktu PSBB kita memang cukup di luar pagar. Kalau sekarang sudah kita buka untuk berkunjung. Buka toko. Buka toko lo ya. Buka lama. Nah ini saya sering mampir. Iya, iya. Iya, pokoknya kalau ada ini mesti info. Saya ada posisi sini, mampir Cak. Mampir kok. Mbak ini yang jadi pertanyaan saya tadi itu sebelumnya. Ini mundur lagi loh. Oh boleh. Rosella ini ya, tehnya ini bahannya itu kesulitan enggak? Ini berhubungan dengan Iya, kesulitan selama tadi. pandemi ini apa ada kesulitan banyak? Susah nggak? Apa menanam sendiri atau di pasaran banyak gitu? Kalau awal-awal dulu kesulitan karena saya belum mengenal petani-petani dari daerah. Jadi saya belinya online. Dan pernah saya ya ini karena nggak ngerti pesen online tergiur karena murah. Saya beli pas sampai saya rebus warnanya itu tidak merah. Warnanya seperti teh biasa dan rasanya pun tidak asam. Akhirnya saya loh kok seperti ini. Akhirnya saya cari di pasar kebetulan ada, saya rebus loh kok beda, rasanya pun beda. Wis akhirnya nggak saya pakai, saya beli 5 kilo waktu itu harga Rosella ini masih sekitar 200.000. Mahal kan kebuang. 200.000 kali 5 buang. Sayang sekali. Buang karena saya baunya aja bau apek kayak bau tahu sih kayak baunya Iya kayak sudah ini ya. apek pokoknya intinya kayak Udah rusak, udah daun rusak. busuk. Ah. Nah, katakan nggak mungkin wong kita aja yang ngerebus aja baunya sudah nggak enak apalagi kita dijual ke orang. Nah, akhirnya saya kebetulan saya juga aktif di komunitas-komunitas provinsi kan ada waktu itu kan di Jadi kenal ya? dia cerita Mbak sekarang bikin apa teh Rosella? Loh ini loh ada petaninya Rosella. Akhirnya kita ikut dikenalkan. Saya tanya kenapa kok saya beli online?
itu ternyata barang sudah direbus, dibuang, dijemur, dijual lagi. Nah ternyata hati-hati ya, untuk berarti memilih Rosella itu jangan tergiur sama Tidak harga mudah murah. itu ya. Iya. Akhirnya dapat petani itu langsung ya. Dapat petani Di kita Surabaya atau kerjasama di luar Surabaya? di luar Surabaya, di Kediri sama Tulungagung. Sampai sekarang mereka yang selalu kirim ke kita. Rutin Pak ya. Dan kebetulan untuk pandemi ini saya tidak kesulitan. Sebelum terjadi pandemi, memang saya kalau beli kan langsung banyak. Makanya kemarin saya juga sempat kalang kabut karena stok bahan baku saya Rosella itu penuh gudang. Sedangkan penjualan menurun. Bukan lagi agak, memang turut terjun payung dia. Terjun payung. Dan di toko-toko semuanya retur. Awal pandemi saya panen retur. Itu yang luar biasa. Toko ini telepon, Mbak, toko kita harus tutup. Diambil. Tak lihat itu hampir 500 botol. Penuh di rumah itu. Saya berpikir lagi, 500 botol yang kita taruh di showcase kemana? Akhirnya saya kasihkan tukang beca, saya promo kapan hari beli 1 gratis 1 itu sebenarnya itu barang yang stok. Yang retur ya. Akhirnya saya Makdum juga gitu, karena mereka ya mendadak memang pengunjungnya nggak ada orang kan. PSBB sudah. Saya itu di tempat lain juga, Mbak, ini minumannya retur, wis ambil bagian. Ada yang hari ini kirim, besok lockdown, akhirnya nggak bisa. Pak saya itu, akhirnya saya berputar otak, gimana caranya kesulitan ini tidak bikin saya itu patah semangat. Akhirnya saya bikin frozen itu. Sudahlah, saya terinspirasi ya dari masa pandemi itu. Iya, itu hampir 75% omset saya turun. Karena kembali barang. Kan kalau kita kan kerjasamanya di outlet-outlet kan sistemnya kan konsinyasi. Jadi kan kalau terjadi seperti itu kita kembali. Akhirnya ada yang hari ini kirim kan, bayangkan 3 macam. 25 berarti kan 75 botol. Hari ini kirim, besok suruh ambil. Ya 75 kali 10 toko udah kelihatan. Nah, akhirnya saya coba posting, saya bikin rica-rica bebek, saya foto di status. Mbak, itu berapa, itu apa? Akhirnya pesan langsung dapat 10. Ini rica-rica bebek itu. Saya semangat, malam-malam tuh sampai keriting, sampai si kakak itu anak yang gede itu sampai berkah nyanyi. Pandemi ini. Sampai nyanyi loh nyabutin bulu bebek. Mungkin ada teknologinya, Mbak. Nggak nyabut satu-satu gini. Mungkin dikageti. Ada pertanyaan gue? Enggak sih, mungkin kalau pertanyaan sih bukan ya, cuman mungkin di sini lihat bahwa ya namanya kita berusaha itu kita harus siap dengan segala macam kendala yang pasti akan resikonya. Ya, namanya berusaha ya kan. Kalau kita nggak menemukan kendala berarti kita tidak berusaha. Nah, oke. Mungkin tadi sudah beberapa teman sobat inspirasi sudah tahu ya teknik atau jalur pemasarannya dari Mbak Ica ini. Nah, kalau yang di penjualan online masih aktif ya, kayak di marketplace masih jalan ya? Masih, itu yang kita andalkan itu untuk saat ini seperti Tokopedia, tapi memang tidak selancar yang orang-orang, tapi alhamdulillah masih ada. Masih ada ya? Iya, Okay. seperti Shopee sama GoFood itu dikit-dikit ada. Tapi yang paling bikin laris itu adalah kalau saya itu di WA. Karena saya kayak minum obat. Pagi, siang, sore saya mesti broadcast yang banyak, pokoknya 256 kontak saya kirim. Karena saya yakin dari 265 kontak yang saya hubungi, termasuk teman-teman mungkin sering mohon maaf sering saya iklanin, tapi kadang-kadang mereka tergoda. Malah ada yang jawab, Mbak Ica jangan goda saya. Karena apa? Saya pancing. Suka menggoda ya. Nah, saya menggodanya maksudnya barang ya, bukan menggoda. Awalnya itu saya bikin foto Puyuh Ungkep promo dari harga 45.000 jadi 40 gitu. Nanti mereka Mbak Ica aku pesan 1, langsung tak tawarin semua. Mbak kita ada promo ini. Akhirnya ya wis Mbak, aku nambah Terosella 2, nambah Sari Asem 1, nambah Makdum. Ini Makdumnya ada promo, beli 5 gratis 1. Ya wis Mbak stop, jangan goda saya. Karena mereka sudah tahu pasti ada. Tapi akhirnya dari awal saya mancing frozen tadi, semua produk Akisa akhirnya laku. Alhamdulillah. Begitu cara ini untuk sekarang. Sebelum berakhir loh,
nanti kan ada konklusi dari Koko ya. Ya. Ini ada pertanyaan cepat Mbak, harus jawab cepat. Siapa? Ini rapid test ini. Rapid test ala warung inspirasi. Speed test. Pertanyaan gini Mbak. Pilih mana? Rosella atau Magnum? Dua-duanya. Oh, udah bisa. Loh, harus pilih salah satu. Rosella deh. Rosella. Kenapa Mbak? Kok Rosella? Kenapa Rosella? Karena Rosella sudah menyehatkan anak saya Oh, dan oke. bikin sehat orang lain. Gitu. Ada lagi ini Mbak. Mbak Ica kan asalnya Palembang. Kenapa nggak bikin pempek? Kan sudah bikin di Oh rumah. enggak, kenapa usaha awalnya kok nggak pempek? Kenapa? Ya, enggak kepikiran pempek gitu. Awalnya sudah pempek. Oh, Cuman pempek. tadi kan jualnya Pak ini, jualannya bazar-bazar Nah, keliling. berarti gini. Pilih mana? Pempek atau Rosella? Rosella. Oh, Rosella dong. Tetap nih Pak. Cinta pertama ya. Cinta pertama. Yang bikin anaknya sembuh maksudnya. Oke. Mungkin apa itu? Ada Nah, tambahan? dari saya sih nggak ada rapid test sih, cuma mungkin konklusi aja ya. Ya, konklusi. Jadi konklusinya bahwa namanya kita berusaha ini kadang tidak tahu-tahu muncul. Oh, idenya seperti ini. Betul. Ya, bisa jadi datang memang karena kita punya hobi, kita punya passion, atau mungkin karena keadaan. Jadi kan mungkin kalau dari Mbak Ica ini kan keadaan karena anaknya kan sakit. Seperti itu. Nah, kemudian juga buat sobat inspirasi yang lain juga harus tahu bahwa namanya jadi pengusaha itu harus siap dengan segala resiko yang akan muncul di depannya. Karena sekali lagi kita hidup aja sudah banyak masalah, otomatis berusaha juga dengan kita berusaha ya maksudnya ya, kita bekerja, kita punya usaha sendiri, otomatis juga masalah pasti akan muncul, tinggal bagaimana kita menyikapinya dan mencari solusinya. Gitu. Mungkin dari kawan? Saya itu kebetul. Cuman ini mungkin dikenalkan Mbak Ica tentang apa? Produknya. Bisa beli di mana? Ya. Toko online-nya apa? Betul. Monggo. Untuk teman-teman sahabat inspirasi yang mau mendapatkan produk Akisa, bisa hubungin WA 0816 150 58918 dan bisa follow Instagram kami Magnum Akisa dan Akisa Rumah Rosella. Di Facebook juga sama, Magnum Akisa dan Akisa Rumah Rosella, dan bisa juga didapatkan di Tokopedia, di Shopee, namanya Akisa Rosella 10. Nanti kita Munculkan ya. tampilkan. Kalau nggak Ya. di video nanti di Tampilnya. deskripsi. Iya, Iya. boleh. Itu bisa juga didapatkan di Surabaya itu di Sakina Surabaya, Sakina. di apa Swalayan Sakina. Sakina Lapis- Rongkut ada nggak ya? Ada, lengkap. Oh, iya. Semua Sakina kita ada untuk Surabaya, dan ada juga di toko-toko di toko pahlawan itu lapis kuku Surabaya, mungkin sudah pada tahu itu juga ada. Sama di sentra-sentra UKM Surabaya yang melalui Pemkot kita juga ada. Wih, banyak Jadi sekali. semuanya bisa didapatkan di sana. Ya. Sama mitranya lapis kukus kita juga ada. Oke. Luar biasa. Oke, kalau gitu Jangan lupa Lex, Komen. subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. dan jangan lupa di-share. Oh, saya. Sebarkan ke seluruh media, ke seluruh dunia Anda ya. Channel Warung Inspirasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ica. Iya, Makasih, Mbak Ica. sama-sama.